Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 kelas A3 akan membahas mengenai analisis spasial faktor lingkungan dan distribusi kasus demam berdarah dengue di Desa Sidoarjo, Banyurip, dan Walitongon Selatan. Kami yang beranggotakan saya sendiri Muti Iksania, yang kedua ada Wadatul Hasanah HF, yang ketiga ada Abdul Rahim, yang keempat ada Dani Tirtajaya Permana, yang kelima ada Nia Oklavina, yang keenam ada Mezi Francisca, yang ketujuh ada Rani Husna, yang ke-8 ada Suci Ramadhani, yang ke-9 ada Wida Tatila, yang ke-10 ada Elsa Nur Isani, dan ke-11 ada Faradibah Maidiana Putri. Dengue merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2014, jumlah penderita DBD yang dilaporkan sebanyak 100.347 kasus dengan jumlah kematian 907 orang dan mengalami peningkatan menjadi 129.650 kasus pada tahun 2015. Salah satu provinsi yang setiap tahunnya daerah endemisnya terus meningkat adalah Jawa Tengah. Selanjutnya, analisis masalah Provinsi Jawa Tengah menempati provinsi kedua setelah Jawa Barat dengan angka kematian yang tinggi, yaitu 159 kasus kematian oleh DBD. Temanggung merupakan kabupaten yang memiliki daerah endemis DBD. Pada tahun 2014, angka kematian di Temanggung mencapai 54,81 per 100.000 penduduk dengan angka kematiannya mencapai 0,5%. Pada tahun 2015, DBD di Temanggung meningkat tajam, yaitu sebanyak 496 kasus, dan tahun sebelumnya yaitu 200 kasus. Pada tahun 2015, CFR mencapai 0,6%. Selanjutnya yaitu analisis masalah tercatat 821 kasus DBD di Kabupaten Temanggung, Desa Sidorejo, Banyurip, dan Walitongon Selatan, merupakan desa endemis yang kasus DBD terbanyak dan meningkat dalam 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016 di Sidorejo ditemukan 30 kasus DBD yang sebelumnya 9 kasus, di Banyurip 16 kasus yang tahun sebelumnya 2 kasus, dan Walitongon Selatan 5 kasus yang sebelumnya ditemukan 3 kasus. Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada bulan Desember tahun 2016, pihak Dinas Kesehatan Temanggung dan juga Puskesmas Temanggung telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kasus DBD, seperti penyelidikan epidemiologi, fogging, abatisasi, penyuluhan, dan juga pengamatan jentik berkala atau PCR. Namun, di Desa Sidorejo, Banyurip, dan Walitongon Selatan, terdapat 60% daerah yang tidak melakukan PCR atau pemeriksaan jentik berkala sesuai dengan standar. Hal ini berdampak pada beberapa hal. Yang pertama, rendahnya kewaspadaan dini di daerah tersebut sehingga memperbesar risiko terjadinya DBD. Yang kedua, terdapat tempat umum seperti sekolah, tempat mandi umum, ibadah, yang positif terdapat jentik nyamuk yaitu sebesar 30%. Hal ini memperbesar risiko terjadinya DBD karena tempat umum menjadi breeding place nyamuk Aedes. Yang ketiga, dekat dengan jalan raya penghubung antar kecamatan, sehingga mobilitas penduduk di daerah tersebut tinggi dan 60% penderita DBD di daerah tersebut adalah laki-laki yang berusia produktif. Hal ini mendukung penyebaran penyakit DBD. Metode analisis spasial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik overlay. Teknik overlay ini digunakan untuk menggabungkan beberapa tematik atau layer, diantaranya peta administrasi, kejadian DBD, dan tempat-tempat kepadatan penduduk yang merupakan aspek atau faktor penyebab terjadinya penyakit DBD. Metode ini membentuk layer spasial baru, yaitu dengan metode tumpang susun yang menggabungkan data aspek atau faktor sebagai bahan komponen input dari analisis spasial. Metode analisis spasial atau analisis spasial pada penelitian ini menggunakan sistem informasi geografis. Analisis spasial pada penelitian ini akan digunakan untuk mengetahui keberadaan tempat umum, pelaksanaan PCR, dan mobilitas kaitannya dengan distribusi kasus DBD di Kecamatan Temanggung. Analisis spasial dilakukan dengan menggambarkan zonasi kasus DBD dengan metode ANN, buffer, dan indeks jarak sehingga diketahui wilayah yang beresiko untuk terjadinya penularan DBD. Jarak antara kasus DBD dan overlay antara variabel terikat dan variabel bebas. Di buffer zone 100 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Titik kasus DBD. Nah, semua wilayah di Kelurahan Sidoarjo, Walitongon Selatan, dan Banyurip berada di buffer zone kasus DBD. Bahkan di luar wilayah endemis tersebut juga termasuk
dalam buffer zone kasus DBD. Terdapat pola spasial pada distribusi kasus DBD tersebut dan memiliki nilai yaitu 50-96 meter. Jarak antara kasus yang berdekatan mengindikasikan bahwa penularan DBD bersumber pada satu wilayah yang berpotensi menyebarkan DBD, sehingga kemungkinan besar kasus DBD tersebut tertular oleh sumber penyakit DBD yang sama. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen penyakit berbasis wilayah untuk mengetahui faktor penyebab dari peningkatan kasus DBD di wilayah Sidoarjo, sehingga nantinya dapat dijadikan acuan untuk pembuatan program penanganan kasus DBD di daerah Sidoarjo tersebut. Baiklah, sekian video pembahasan mengenai analisis spasial faktor lingkungan dan distribusi kasus demam berdarah dengue di Desa Sidoarjo, Banyuurip, dan Walitelon Selatan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.